Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan mustalah hadis untuk memenuhi tugas UTS Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pertama-tama, ilmu mustalah hadis adalah ilmun yu'rafu bihi halus sanad wal matan min haitsul qabul wal rad, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi penerimaan dan penolakan. Jika syaratnya tidak ada masalah, maka sahih atau makbul. Dengan ilmu mustalah hadis, kita akan mengetahui hadis Nabi, entah itu hadis qauli, fi'li, takriri, atau wasfi, dan syama'il Nabi. Kemudian, kita akan membahas tentang sanad dan matan. Sanad adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan hadis. Jika ada sahabat yang membawa hadis, maka akan dipertanyakan dari mana hadis tersebut dan divalidasi kebenarannya. Sedangkan matan menurut bahasa adalah tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah perkataan terakhir dari sanad, yaitu teks dari hadis. Selain dari sanadnya, kita juga harus memperhatikan fikul hadisnya, betul-betul dicek harokatnya, bacaannya, karena bahaya apabila salah. Kemudian sanad merupakan kekhususan bagi umat Nabi dan tidak ada di umat lain. Ibnu Sirin mengatakan sanad adalah sebagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan apa saja semaunya. Sanad ini muncul pada masa sahabat, di mana para sahabat memverifikasi akan suatu khabar atau suatu riwayat jika dari Rasulullah untuk mengantisipasi kabar dusta, dan itu adalah bentuk kehati-hatian para sahabat akan suatu kabar. Kemudian hal itu dilanjutkan generasi tabi'in, lalu tabi'in dan seterusnya. Kitab-kitab Rijalul Hadis diantaranya yaitu Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian Awal Sahih Bukhari Muslim, terus Al-Ilal Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Hatim Qawaid Al-Jarh wa Ta'di atau Rijalul Hadis, Ar-Hurmuzi Al-Muhaddits Al-Fasil, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabus sami'. Kemudian Al-Kifayah fi ilmi riwayah, Mustalah Ibnu Salah, Tadribur Rawi, Nukhbatul Fikar. Kemudian khabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khabar mutawatir, yang kedua khabar ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas atau perawinya banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk dusta dengan jumlah minimal 10 perawi. Kemudian khabar ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan atau individu, ada kalanya satu orang, dua atau lebih, tapi tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Selanjutnya mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi yaitu lafadznya sama persis, tidak ada perbedaan. Contoh, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan 70 sahabat. Kemudian mutawatir maknawi yaitu maknanya sama seperti hadis kalau berdoa mengangkat tangan, yakni hadisnya secara makna sama, namun matanya berbeda, dan hadis ini diriwayatkan oleh 100 sahabat. Kemudian kitab-kitab hadis mutawatir diantaranya Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam As-Suyuti. Kemudian yang diringkas menjadi kitab Qatfu Al-Azhar. Selanjutnya kitab Nazam Al-Mutanatsirah min Al-Hadits Al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Selanjutnya khabar ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Contoh hadis bahwasanya Nabi Muhammad masuk Makkah pada hari penaklukannya dengan memakai penutup kepala untuk perang. Kesendiriannya terletak pada Malik dari Az-Zuhri. Kemudian yang kedua, hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan 2 orang. Contoh
Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai dari bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Kemudian yang ketiga, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, namun tidak pada tingkatan mutawatir. Yaitu contohnya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta mencabutnya dari hati para ulama, tetapi Allah mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak lagi menyisakan seorang ulama pun, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi dalam satu tingkatan sanad. Karena itu, hadis ini disebut hadis masyhur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang musalsal. Musalsal adalah cara meriwayatkan hadis dari masa Nabi kepada para perawi secara turun-temurun hingga sekarang. Makna musalsal adalah hadis yang disampaikan turun-temurun atau berurutan secara mata rantai dan memiliki khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perkataan, perbuatan, keadaan, dan sifat tertentu. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis musalsal adalah kesamaan para perawi di dalam mata rantai sanad, dalam sighah atau ucapan pewarisan hadis dari redaksi yang sama persis, sebagaimana Nabi menyampaikan. Kemudian musalsal dibagi menjadi 3, yaitu musalsal qauli, musalsal fi'li, dan musalsal qauli dan fi'li. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwa sungguhnya Rasulullah mengambil tangannya lalu bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu." Setelah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda kembali, "Aku berpesan kepadamu, hai Mu'adz, jangan sampai engkau meninggalkan setelah sholat membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kemudian hadis ini disampaikan ke murid terus-menerus sama persis sebagaimana Nabi melakukannya. Dan kemudian hadis ini disifati secara perkataan Nabi. Selanjutnya musalsal bil musyabakah, yaitu Nabi menggenggam tangan rawi, yaitu Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi, tangannya digenggam atau tasbik, sambil Nabi bersabda, Allah menciptakan bumi dari hari Sabtu, dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada muridnya begitu dengan gerakan yang sama persis dan terus-menerus dari generasi ke generasi. Kemudian musalsal hadis fi awaliyah, yaitu diawali dulu dengan para ulama sebelum mengajarkan kitab. Sami'tu min syaikhi, ini hadis yang aku dengar dari guruku. Kemudian diteruskan lagi oleh generasi setelahnya dengan redaksi yang sama. Selanjutnya, musalsal terkadang menyebutkan ciri khas yang dikaitkan dengan daerah atau negara. Seperti musalsal yang sanadnya dari ulama Kufah atau Irak. Itu meriwayatkan hadis ini dipandang dari sisi kedaerahan dan seterusnya dikaitkan dengan daerah itu. Kemudian musalsal fuqaha, secara mutlak perawinya dari A sampai Z bermadhab Syafi'i atau Hambali, yakni musalsal bil Syafi'iyah dan musalsal bil Hambaliyah. Kemudian musalsal bil zaman atau diriwayatkan pada hari-hari tertentu, seperti hadis momentum hari raya biasanya per tahun diucapkan. Faidah mempelajari hadis musalsal itu tujuannya untuk benar-benar menjaga integritas rawi dan amanah penyampaian supaya orang belajar meriwayatkan dari Nabi sama persis. Kemudian kaidah-kaidah mustalah hadis, yaitu dalam hadis ada kaidah untuk mempelajari hadis secara dirayah dan riwayah dari sisi sanad dan matan untuk mengetahui hadis sahih dan lainnya. Mengetahui ilmu mustalah hadis adalah separuh ilmu, dan untuk menyempurnakan separuhnya maka dengan memahami isi kandungan hadis. Kemudian kaidah-kaidah tersebut yaitu kaidah dirayah dan riwayah. Dirayah adalah kaidah untuk mengetahui sanad dan matan. Dengan itu kita mengetahui hadis sahih atau tidak dengan mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya. Sedangkan riwayah adalah proses dalam meriwayatkan hadis untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yaitu hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau diamalkan. Syaratnya yaitu yang pertama, perawi harus orang yang jujur dan memiliki integritas, adil, dhabit, tidak syadz dan tidak ada illah.
Yang kedua, ilmu dan pribadi perawi tidak boleh dipisahkan, yakni harus memiliki pribadi yang baik. Yang ketiga, sanad bersambung dengan Nabi Muhammad dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in dan seterusnya. Contohnya hadis dari Imam Bukhari, hadatsana Al-Humaydi Abdullah ibnu Az-Zubair, hadatsana Sufyan, hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibni Ibrahim annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi sami'tu an Umar bin Khattab sami'tu an Rasulullah innamal a'malu binniyah. Dari sisi sanadnya tersambung, perawinya punya integritas sehingga hadis ini diterima. Kemudian hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah, dan yang meriwayatkannya orang yang adil dan yang kuat hafalannya. Syarat hadis sahih yaitu yang pertama sanadnya muttasil. Proses periwayatannya hadis itu harus bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Mata rantai tersebut termasuk ke dalam budaya Islam. Yang kedua yaitu perawi adil. Disebut adil yaitu orang yang muslim, baligh, berakal dan tidak fasik, yaitu menjaga ketaatan. Kunci dari adil yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta memiliki muru'ah, yaitu menjaga adab dalam masalah kehidupan beragama serta menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, dhabit, yaitu perawinya memiliki hafalan yang kuat, teliti, cermat, dan daya kognitifnya tinggi. Kalau perawinya daya hafalannya kurang, pelupa, dan sebagainya, maka tingkatan hadisnya turun. Yang keempat, selamat dari syadz, yaitu tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. Yang kelima, perawinya tidak cacat atau tidak ada illah, selamat dari illah, sehingga hadisnya sahih. Contohnya, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Shihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'im bin Abihi an Abihi qala sami'tu Rasulullah qara'a fil maghrib bitur. Yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, kita bisa melihatnya di Rijalul Hadis, biografi ulama hadis. Yang kedua, yang ketiga dhabit, kognitifnya tinggi. Yang keempat tidak syadz, tidak ada ta'arud atau pertentangan di hadisnya. Kemudian yang kelima tidak ada illah, maka hadis tersebut kesimpulannya adalah hadis sahih. Selanjutnya tingkatan sanad. Secara mutlak syarat dari hadis sahih yaitu harus adil, punya integritas, perawinya thiqah, dhabit, terus muttasil, tidak ada illah dan tidak syadz. Namun hadis yang sama-sama sahih tersebut dari sisi perawinya ada tingkatan yang memiliki tingkatan integritas yang lebih tinggi. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Nafi dari Abdullah bin Umar. Yang kedua dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Nafi dari Abdullah bin Umar. Yang ketiga dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dari Imam Nafi dari Abdullah bin Umar. Contoh, Abdullah bin Ahmad qala haddatsani abi amba'ana Muhammad bin Idris amba'ana Malik an Nafi an Umar. Jangan menjual sebagian kalian di atas jualan orang lain. Hadis ini sahih karena syaratnya bersambung, perawinya thiqah, dhabit, tidak ada illah dan syadz. Kemudian sahih terbagi menjadi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi yaitu sahih karena zatnya sendiri, sanadnya bersambung, perawinya thiqah, tidak syadz dan tidak ada illah. Sedangkan sahih li ghairihi yaitu hadis yang sahih karena didukung oleh hadis lain yang hasan atau hasan ketemu hasan. Kemudian hasan terbagi dua. Hasan li dzatihi yaitu sanadnya muttasil, perawinya thiqah, tidak syadz, tidak ada illah, namun perawinya tidak dhabit. Sedangkan hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dikuatkan riwayat lain yang sama-sama dhaif, atau hadis dhaif ketemu hadis dhaif. Kemudian contoh hasan li dzatihi yaitu hadatsana Abu Huraibin, hadatsana Abdah ibnu Sulaiman an Muhammad bin Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala laula an asyqa alayya ummati ala ummati la amartuhum bisiwak. Nah, sanad hadis ini muttasil, perawinya adil, tidak syadz, tidak ada illah. Semua perawinya dhabit kecuali Muhammad bin Umar, hafalannya kurang kuat. Kemudian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki sifat hasan karena syaratnya tidak terpenuhi, karena sanadnya terputus atau perawinya cacat.
Hadis dhaif yang sanadnya terputus yaitu hadis muallaq, mu'dhal, munqati, mursal, mu'annan dan mursal khafi. Sedangkan hadis dhaif yang cacat rawi yaitu hadis majhul, maqlub, syadz, mu'allal, mudharik, munkar dan matruk. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.